Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmiranti dengan NIM A1H124061. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai bab 9. Penasaran dengan penjelasannya? Yuk simak baik-baik. Bab 1 yaitu tentang hakikat manusia dan perkembangannya. Nah, berbicara tentang hakikat, maka kita akan berbicara tentang makna atau arti, intisari atau dasar, dan kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Nah, hubungannya dengan sifat hakikat manusia berarti sifat dasar manusia yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Di mana perbedaannya di sini dapat dilihat dari ciri-ciri atau karakteristik yang secara prinsipil dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Yang kedua yaitu wujud sifat hakikat manusia, di mana wujud sifat hakikat manusia ini terbagi atas 8. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri berarti kita manusia menyadari bahwa diri kita itu berbeda dengan makhluk lainnya atau manusia lainnya, mulai dari sifat, bentuk tubuh, wajah, mata, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi berarti kita bisa mengada. Maksudnya, kita ada hari ini karena adanya masa lalu, dan masa kini akan menjadi masa lalu, sementara masa depan belum tentu atau masih misterius. Ketiga yaitu kepemilikan kata hati, di mana kata hati di sini dapat juga disebut sebagai hati nurani, pelita hati, atau suara hati. Kata hati berarti kemampuan pada diri manusia dalam memberikan penerangan terhadap perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Berikutnya yang keempat yaitu moral. Moral ini hampir mirip dengan kata hati, namun moral ini dia hanya lebih ke perbuatan kita. Kelima yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini adalah kesediaan untuk menanggung setiap atau semua akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Keenam yaitu rasa kebebasan. Nah, rasa kebebasan di sini bukan berarti bebas dalam melakukan hal tanpa adanya aturan, tetapi rasa kebebasan di sini berarti kita bisa melakukan apapun yang kita mau, tetapi sesuai dengan tuntunan aturan yang ada dalam masyarakat. Ketujuh, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan 2 poin utama yang menjadi manifestasi di lingkungan sosial, di mana hak di sini akan didapatkan ketika seseorang telah melakukan suatu kewajiban. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Poin B yaitu dimensi-dimensi hakikat manusia, di mana dimensi-dimensi hakikat manusia ini terbagi atas 4. Yang pertama, dimensi keindividuan, di mana dimensi keindividuan ini adalah dimensi yang berbicara tentang individu, di mana individu diartikan sebagai seseorang atau orang. Berikutnya yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan adalah dimensi yang berbicara tentang sosial atau lingkungan masyarakat. Berikutnya yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan adalah dimensi yang berbicara tentang ukuran etika yang digunakan oleh seseorang dalam bertindak. Dan yang terakhir yaitu dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman adalah dimensi yang berbicara tentang agama atau religius. Berikutnya poin C yaitu pengembangan disiplin hakikat manusia, di mana pengembangan disiplin hakikat manusia ini terbagi atas 2, yaitu pengembangan utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang utuh yaitu pengembangan yang dimana dari 4 aspek dimensi itu berjalan dengan baik, sedangkan pengembangan yang tidak utuh yaitu pengembangan di mana 4 aspek yang tadi itu berjalan tidak utuh atau hanya sebagian yang berkembang. Bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan, di mana pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui proses belajar, membimbing, dan melatih untuk kehidupannya di masa depan. Batas-batas pendidikan berdasarkan fungsinya terbagi atas 4. Yang pertama adalah pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Dan yang keempat, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Berikutnya,
Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pendidikan, di mana proses pendidikan ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari input dan output, di mana input sendiri merupakan proses belajar mengajar, sedangkan output merupakan hasil dari proses belajar mengajar tersebut. Poin B yaitu unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan di sini terbagi atas 7. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik merupakan subjek yang menerima pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah seorang guru yang memberikan pendidikan atau pengetahuan kepada anak, baik pengetahuan secara kognitif maupun karakter. Yang ketiga yaitu interaksi edukatif. Interaksi edukatif merupakan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang saling timbal balik atau saling merespon. Yang kelima yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan di sini terbagi atas 2 yaitu materi inti dan materi lokal. Di mana materi inti merupakan materi yang berfokus pada misi pengembangan persatuan bangsa, sedangkan materi lokal yaitu berfokus pada pengembangan kebinekaan. Yang keenam yaitu alat dan metode, di mana alat dan metode ini merupakan 2 poin penting yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan di sini terbagi atas 3 yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikutnya poin C yaitu pendidikan sebagai sistem, di mana sistem menurut Tatang Amirin merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan dengan bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Bab 3 yaitu landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya, di mana landasan pendidikan di sini terbagi atas 5. Yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan. Yang kedua landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini adalah landasan yang berkaitan dengan proses interaksi antara individu atau antara generasi. Berikutnya yang ketiga, landasan kultural. Nah, landasan kultural ini adalah landasan yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis di sini berkaitan atau berbicara tentang psikologi atau kejiwaan manusia. Yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologi, di mana landasan ilmiah dan teknologi ini berbicara tentang perkembangan iptek yang terjadi di Indonesia. Poin B yaitu asas-asas pokok pendidikan, di mana asas-asas pokok pendidikan di sini terbagi atas 3. Yang pertama adalah asas Tut Wuri Handayani, di mana asas Tut Wuri Handayani ini merupakan semboyang Ki Hajar Dewantara yang sekarang menjadi semboyang Depdikbud. Kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan, di mana ini membahas tentang kecenderungan globalisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi tidak bisa kita hindari karena sudah berkembang di seluruh dunia, di mana perkembangannya itu menonjol pada bidang iptek, kemudian ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Berikutnya, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masyarakat masa depan terbagi atas 2. Yang pertama adalah tuntunan bagi manusia masa depan, dan yang kedua adalah upaya mengantisipasi masa depan terbagi atas 3. Yang pertama adalah perubahan nilai dan sikap, yang kedua pengembangan kebudayaan, dan yang ketiga pengembangan sarana pendidikan. Bab 5 yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Kemudian, secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Berikutnya, poin B yaitu tripusat pendidikan. Nah, tripusat pendidikan ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Berikutnya yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal ini pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat.
Poin C yaitu pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan dengan perkembangan peserta didik terbagi atas 3. Yang pertama adalah pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. 6 yaitu aliran-aliran pendidikan. Nah, aliran-aliran pendidikan di sini terbagi atas 4. Yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran empirisme dipelopori oleh John Locke, di mana menurut beliau, setiap anak yang baru lahir itu mempunyai pembawaan yang baik atau bagaikan kertas kosong, dengan teori tabula rasa. Berikutnya yang kedua adalah aliran nativisme. Aliran nativisme adalah aliran yang berpendapat bahwa setiap anak atau bayi yang baru lahir itu membawa pembawaan yang baik dan pembawaan yang buruk. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Nah, aliran naturalisme ini dipelopori oleh J.J. Rousseau, di mana menurut beliau, setiap anak yang baru lahir mempunyai pembawaan yang baik, namun pembawaan baik tersebut rusak karena pengaruh lingkungan. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Nah, aliran konvergensi adalah aliran yang dipelopori oleh William Stern, di mana menurut beliau setiap anak yang baru lahir itu membawa atau mempunyai pembawaan baik dan pembawaan buruk. Kemudian proses perkembangannya itu baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan itu sangat berpengaruh penting. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama adalah pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, ketiga sekolah kerja, yang keempat yaitu pengajaran proyek. 2 aliran pokok di Indonesia. Yang pertama adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa, dan yang kedua ruang pendidik INS Taman Kayu. Bab 7. Permasalahan pendidikan. Nah, pada dasarnya ada 2 pokok masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, dan yang kedua, bagaimana cara pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja untuk dapat turun ke kehidupan masyarakat. Poin B yaitu jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini pemerataan pendidikan itu belum tersalurkan dengan baik, seperti contohnya di daerah-daerah pelosok Papua sana. Kemudian yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Nah, masalah mutu pendidikan juga ini belum terrealisasikan dengan baik atau belum efisien. Berikutnya yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Nah, masalah efisiensi pendidikan ini juga masih menjadi persoalan pendidikan Indonesia yang perlu diatasi. Yang keempat yaitu masalah relevansi pendidikan, di mana masalah ini mencangkup bagaimana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang dapat mengisi sistem pembangunan Indonesia. Berikutnya poin C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan iptek dan seni, yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk, yang keempat yaitu aspirasi masyarakat, yang keempat yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Berikutnya poin D yaitu permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Pertama yaitu masalah keutuhan pencapaian sasaran, yang kedua masalah kurikulum, yang ketiga masalah peranan guru, dan yang keempat masalah pendidikan dasar 9 tahun. Bab 8 yaitu sistem pendidikan nasional. Nah, di mana yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan di sini terbagi atas 2 yaitu jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan terbagi atas 2, yang pertama jalur pendidikan sekolah dan kedua jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan jenjang pendidikan terbagi atas 3, yang pertama yaitu jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah serta jenjang pendidikan tinggi. Poin yang kedua yaitu program dan pengelolaan pendidikan, di mana program dan pengelolaan pendidikan ini terbagi atas 2, yang pertama yaitu jenis program pendidikan. Nah, jenis program pendidikan juga terbagi atas 5, yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejuruan, yang ketiga pendidikan luar biasa, yang keempat pendidikan kedinasan, dan yang kelima pendidikan agama.
Yang kedua yaitu kurikulum program pendidikan, terbagi atas dua, yang pertama yaitu kurikulum nasional dan yang kedua kurikulum muatan lokal. Berikutnya poin B yaitu upaya pembangunan pendidikan nasional, terbagi atas 4, yang pertama yaitu pembaruan landasan yuridis, yang kedua yaitu pembaruan kurikulum, yang ketiga pembaruan pola masa studi, dan yang keempat pembaruan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dapat dilihat di penjelasan sini. Bab 9 yaitu pendidikan dan pembangunan. Nah, esensi atau pentingnya pendidikan dan pembangunan serta titik temunya dapat dijelaskan di sini ya. Di sebelah sini. Berikutnya poin B yaitu sumbangan pendidikan pada pembangunan terbagi atas 4 segi. Yang pertama yaitu dari segi sasaran, yang kedua dari segi lingkungan, yang ketiga dari segi jenjang pendidikan, dan yang keempat dari segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Poin C yaitu pembangunan sistem pendidikan nasional, terbagi atas dua hal. Yang pertama yaitu mengapa sistem pendidikan nasional harus dibangun, dan yang kedua wujud pembangunan sistem pendidikan. Di sini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu dari aspek filosofis dan keilmuan, yang kedua dari aspek yuridis atau perundang-undangan, yang ketiga dari aspek struktur, dan yang keempat dari aspek kurikulum yang mencangkup materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi.